Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita berbicara tentang medan magnet dan gaya Lorentz. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita buat dulu dengan sebuah percobaan sederhana. Bahan-bahan dan alatnya juga adalah alat-alat sederhana. Yang pertama, kita siapkan dulu ada wadah, baterai, tembaga, dan silet. Ini alat-alatnya, ya. Jadi alatnya di sini ini ada sebuah tembaga, gak usah panjang-panjang, cukup 30 cm aja. Sebuah baterai, kemudian sebuah silet, ya, sebuah silet. Yang kemudian air dalam wadah, kemudian ada solatif. Yang pertama kita lakukan adalah ambil siletnya lalu celupkan ke dalam air. Nah, ketika kamu celupkan ke dalam air, kamu putar posisinya ke arah manapun, maka nanti siletnya akan selalu bergeser ke arah utara dan selatan daripada bumi. Pertanyaannya, kenapa bisa pisau siletnya selalu mengarah utara dan selatan bumi? Jadi kalau kita putar di arah timur barat, dia akan balik ke arah selatan dan utara bumi. Kenapa bisa? Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, coba kabel tembaganya tadi kamu tempelkan kepada baterai sehingga arus listrik mengalir pada kawat tembaga. Setelah itu, kawat tembaganya kamu letakkan di atas daripada pisau siletnya. Nih, letakkan di atas pisau siletnya. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada posisi silet. Ternyata siletnya itu adalah berubah arah. Jadi kalau tadinya dia itu utara selatan, ketika kita buat kawat di atasnya, dia menyimpang. Nah, kali ini kita lihat dia itu menyimpangnya berlawanan putaran arah jarum jam. Sekarang kalau misalnya kutub positif dan negatifnya ini kita balik, kita putar. Jadi kalau misalkan tadinya kita buat posisinya adalah ke arah selatan positifnya, sekarang kita buat positifnya ke arah utara. Apa yang terjadi dengan siletnya? Ternyata siletnya itu berputarnya adalah berlawanan dengan tadi, yaitu pisau siletnya itu menjadi berputarnya searah putaran jarum jam. Nah, ketika kutub baterainya kita balik, ternyata arah putaran daripada pisau siletnya juga berubah. Sekarang jadi searah putaran jarum jam. Pertanyaannya, kenapa kedua kasus ini bisa terjadi? Kita akan coba jawab satu-satu, ya. Yang pertama, ketika siletnya itu kita letakkan di atas air, kita biarkan bebas berputar, ternyata posisinya itu selalu menghadap ke utara dan selatan. Kenapa? Karena bumi kita itu adalah sebuah magnet yang sangat besar. Jadi bumi kita itu adalah merupakan sebuah magnet di mana di arah utaranya itu ada kutub magnet selatan. Di arah selatannya ada kutub magnet utara. Inilah yang menyebabkan posisi siletnya itu menghadap seperti utara selatan karena tertarik oleh magnet ini. Nah, sekarang kasus yang kedua. Kenapa ketika kita letakkan kawat yang dialiri arus listrik di atas daripada kawat, ternyata siletnya itu berubah posisi? Apa yang menyebabkan berubah posisi? Yang menyebabkan berubah posisi adalah bahwa itu membuktikan bahwa kawat berarus ternyata juga bisa menimbulkan medan magnet. Nah, karena kawat berarus menimbulkan medan magnet, yang terjadi adalah magnet itu, dua magnet kalau kita dekatkan, dia itu bisa kemungkinannya terjadi adalah tarik-menarik maupun tolak-menolak. Yang sejenis akan tarik-menarik, yang beda jenis akan torak menolak.
Jadi ketika kita buat dia kawatnya di atas daripada siletnya tadi, kawat itu menghasilkan medan magnet, kemudian di siletnya juga ada medan magnet bumi, sehingga di sini terjadi interaksi antara yang sejenis dia tolak menolak, yang beda jenis dia tarik menarik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat arah daripada medan magnet ini? Bisa kita buat dengan cara yang sederhana. Kita ambil sebuah magnet, kemudian di atas magnetnya coba kamu taburkan serbuk besi. Ketika kamu taburkan serbuk besi akan terbentuk pola seperti ini. Yang bentuknya itu adalah medan magnetnya itu dari utara ke selatan. Nah, yang kedua untuk kawat berarus sama. Coba kamu buat ada kawat berarus seperti tadi, kemudian di sekitar kawat berarus taburkan serbuk besi. Maka serbuk besinya nanti akan melihat polanya itu berbentuk seperti pola lingkaran. Ini yang dinamakan dengan garis medan magnetnya. Nah, karena garis medan magnet ini adalah besaran vektor, maka bisa kita cari dulu arahnya menggunakan kaidah tangan kanan untuk yang dinamakan dengan kawat berarus. Misalnya seperti ini. Jadi kalau ada kawat berarus, kita buat misalnya arah arusnya itu di arahnya ke bawah, kita tentukan arah medan magnetnya menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan ya, harus tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Nah, arah ibu jarinya arahkan ke arusnya, misalkan arah arusnya ke bawah, maka arah lingkaran daripada jari tangan kita itu menjadi arah medan magnet. Jadi kalau kita perhatikan di sini, arah arus kemari, maka medan magnetnya itu lingkarannya bentuk seperti ini. Yang arah terlihat ke kita berarti dia itu arahnya ke arah kiri. Yang di sini di titik ini arahnya masuk ke dalam bidang. Kemudian yang di sebelah belakang daripada tangan kita arahnya itu ke arah kanan. Kemudian di sebelah kanan kita ini arahnya adalah ke arah kita. Ya. Di sini biar lebih gampang kita buat kesepakatan arah bahwa kalau arah medan magnetnya masuk ke dalam bidang kertas seperti di sini ya. Masuk ke dalam bidang kertas, tembus ke dalam bidang kertas, kita kasih tandanya cross. Kemudian kalau dia keluar dari bidang kertas, kita kasih tandanya itu adalah dot. Jadi sama seperti di sini. Jadi kalau kita buat misalnya arah arusnya ke atas, maka lihat lipatan dari 4 jari, lingkarannya ketika megang kawat. Nah, yang di sini berarti arahnya jadi ke kanan, yang tidak terlihat sana arahnya ke kiri. Yang di sebelah kiri ini berarti arahnya itu ke arah kita. Dari dalam bidang kertas masuk ke arah kita. Tuh, kita buat tandanya dot. Di sebelah kanan kita ini arahnya dari kita masuk ke bidang kertas. Kita kasih tandanya adalah cross. Atau bisa kita buat dengan model lain. Misalkan arah arusnya yang kita buat masuk ke dalam bidang kertas nih. Jadi arusnya yang masuk ke dalam bidang kertas, kita buat kaidah tangan kanan, berarti ibu jarinya yang masuk ke bidang kertas. Lalu lihat arah dari 4 jari, maka arah 4 jari polanya itu adalah berputar searah putaran jarum jam. Sehingga medan magnet kalau kita lihat di sebelah kiri ini berarti arahnya ke atas. Kalau di sebelah sini arahnya ke bawah. Kalau di bawah ini arahnya ke kiri. Kalau di atas ini arahnya ke kanan. Kalau kita buat arahnya dalam ruang 3 dimensi, arah arusnya itu kita buat misalnya ke arah sini, kita buat kaidah tangan kanan. Maka ini arah arusnya kita buat ibu jarinya kemari. Lihat 4 jarinya. Maka 4 jarinya inilah arah medan magnetnya. Nih, arah medan magnet yang kelihatan dari 4 jari. Ini arah medan magnetnya berarti dia itu adalah ke atas. Kalau di atas ini berarti ke arah kita. Yang di bawah ini berarti yang di sebelah kita ini arahnya ke bawah. Yang di bawah ini berarti arahnya ke kiri. Atau kalau misalnya kita lihat untuk berbagai bentuk, maka bentuk garis medan magnetnya seperti ini. Kalau kita lihat di magnet, keluar dari utara masuk ke selatan, ya. Jadi selatan itu selalu dimasuki medan magnet, utara itu selalu keluar medan magnet. Kalau misalnya ada kumparan, maka medan magnetnya posisinya seperti ini. Kalau arah arusnya dari sini, kemudian kalau misalnya kawat melingkar, arah medan magnetnya jadinya seperti ini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar medan magnetnya? Nah, besar medan magnetnya ini tergantung kepada bentuk kawatnya. Misalnya,
Pertama kita lihat dulu misalnya kawat lurus. Ya. Kawat lurus ini misalkan kita buat seperti ini. Ini ada kawat lurus, arah arus listriknya ke atas. Lalu kita buat di sini ada sebuah titik, ditanya besar dan arah medan magnet di titik P kemana? Nah, kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, arah ibu jari ke atas, maka lihat arah dari 4 jari, maka akan kita lihat arah 4 jarinya. Arah arusnya kan berarti kalau kita buat ini, arah arusnya ke atas, maka 4 jarinya adalah yang kelihatan di sebelah kita ini, berarti itu arahnya adalah ke arah kanan. Yang di sebelah dalamnya kawat, itu berarti ke sebelah kiri. Sehingga akan kita peroleh arah daripada medan magnet ketika di titik P, itu arahnya berarti jadi ke arah dalam. Dari kita ke arah dalam, maka kita buat tandanya adalah cross. Itu arahnya. Sekarang, besarnya berapa? Untuk mencari besarnya, pertama kita lakukan adalah cari dulu jarak tegak lurus dari titik P ke kawat. Nah, ini tegak lurusnya, jarak dari titik P tegak lurus ke kawat kita misalkan X. Setelah kita buat ini kita misalkan X, lalu tarik garis dari ujung atas ke titik P dan ujung bawah ke titik P. Nih. Jadi ujung atasnya kawat nih, paling ujung atas kawat ke titik P, paling ujung bawah kawat ke titik P. Setelah kita tarik garis, buat sudutnya, sudut antara kawat dengan garis yang kita tarik. Nah, misalnya di sini sudut dari sini kemari adalah psi 1, kemudian yang di sini kita misalkan adalah psi 2. Maka medan magnet di titik P yang kita turunkan dari hukum Biot-Savart bisa kita buat dengan persamaan. B sama dengan mu 0 kali I, kita kali dengan 4pi kali jarak tegak lurus titik terhadap kawat, kita kali dengan cos sudut antara kawat atas dengan garis yang menghubungkan, ditambah cos sudut antara kawat yang bawah dengan garis yang menghubungkan terhadap titik yang ditanya. Dengan catatan, harga cos ini bernilai 1 jika kawatnya ini sangat panjang. Jadi kalau kawatnya ini dibuat dia itu adalah panjang tak berhingga, maka garisnya ini dengan garis ini akan seolah-olah sejajar. Atau dengan kata lain, cos tetanya ini mendekati 1, jadi dalam perhitungan kita pakailah 1. Jadi sekali lagi ya, kalau kawatnya nanti dikatakan sangat panjang, berarti cosnya ini kita ambil 1. Kalau yang bawah ini juga sangat panjang, berarti cosnya ini 1. Sehingga 1 tambah 1 menjadi 2. Maka 2-nya dengan 4-nya habis. Maka kalau kawatnya sangat panjang, rumusnya nanti menjadi mu 0 kali I per 2pi X. Yang kedua, gimana kalau kawatnya melingkar? Nah, misalnya seperti ini. Nih, ini sebuah kawat melingkar. Ditanya medan magnetnya berapa? Kalau ditanya medan magnet di kawat melingkar, ada 2 kemungkinan pertanyaannya. Bisa ditanya langsung di pusat kawat melingkar, berarti titik O. Yang kedua, bisa ditanya di luar kawat melingkarnya atau kita sebut titik P. Nah, ini sebenarnya bisa kita turunkan dari hukum Biot-Savart. Tapi saya nggak akan menurunkan lagi di sini. Langsung saya kasih rumus yang sudah diturunkan saja. Di pusat lingkaran, rumusnya itu adalah jumlah lingkarannya kita kali dengan mu 0 kali I dibagi dengan 2A. A ini apa? Jari-jari lingkaran kawatnya. N ini apa? N ini adalah banyak lingkaran yang terbentuk di sini. Jadi kalau lingkarannya hanya 1/4 lingkaran berarti 1/4. Kalau 1 lingkaran berarti 1. Kalau dia itu setengah lingkaran berarti dia setengah. Nah, kalau di titik P gimana? Nah, kalau di titik P, nah bisa kita buat rumusnya itu dengan rumus B sama dengan mu 0 kali I kali cos pangkat 3 dari theta. Theta itu apa tadi? Theta itu adalah sudut antara jari-jari dengan garis yang menghubungkan kawat terhadap titik P. Jadi kalau kita buat misalnya di sini titik P-nya, dari kawat ini tarik garis ke titik P, maka akan terbentuk sudut antara jari-jari dengan garis ini, itu namanya theta, itu yang kita pakai di sini. Jadi cos pangkat 3 dari theta itu berapa? Nah. Yang kemudian yang ketiga bisa bicara solenoida. Solenoida itu artinya adalah kumparan kawat. Jadi ada kawat yang dibuat berlilitan seperti ini dengan panjang tertentu. Dia lirik arus, ditanya
medan magnetnya berapa? Nah, kalau ditanya medan magnetnya, arahnya itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita buat ini arah arusnya ke sini, nah, maka medan magnetnya bisa kita buat dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga. Maka kita peroleh arah medan magnetnya, berarti arahnya dari sini masuk, keluar dari sini. Pertanyaannya, besar medan magnetnya berapa? Ya, besar medan magnetnya itu hanya ada di pusatnya ini. Kenapa di pusatnya aja? Hanya ada di pusat daripada solenoidnya, hanya ada di dalam. Di luar ini kita pakai dia itu nilainya adalah mendekati 0. Kenapa 0? Karena medan magnet yang di sini dengan yang di dalamnya ini, yang di luar kawatnya dengan di dalam kawat ini dia saling meniadakan. Jadi karena ini kita anggap saling meniadakan, ini kan arahnya ke kanan, ini arahnya ke kiri. Jadi yang ini dengan yang ini saling meniadakan. Jadi kita buat pendekatannya ini 0. Ya, ini juga sama dengan yang ini. Sama, yang ini juga. Yang ini sama dengan ini berlawanan arah, berarti saling meniadakan. Ini dengan ini juga saling meniadakan, berarti 0. Maka yang ada hanya yang berada di dalamnya. Nah, yang di dalam ini kita bagi menjadi 2. Apa itu? Pertama bisa kita cari di tengah, langsung di tengah. Jadi kalau misalnya ini ujung, berarti di tengahnya ini. Yang kedua, di ujungnya. Bisa di ujung paling kanan, bisa di ujung paling kiri. Nah, kalau di tengah, ditanya, rumusnya B-nya adalah N kali mu0 kali I per L. N itu apa? N itu banyak lilitannya. Jadi ini berapa lilitan? Ini misalnya 1, terus yang berikutnya 2, 3, demikian selanjutnya. Ini berapa lilitan kumparannya itu N-nya. Ya. L itu apa? Panjangnya. Jadi panjang kumparan ini dari sini ke sini. Dari sini ke sini panjangnya berapa? Itu L-nya. Yang kedua, di ujung. Kalau misalnya ditanya di ujung, jadi misalnya ditanya di sebelah sini atau di sebelah sini. Nah, kalau ditanya di ujung, rumusnya hampir sama, bedanya cuma per 2L. Kalau ini per L, ini kita buat per 2L. Yang berikutnya adalah medan magnet pada sebuah toroida. Toroida itu apa? Toroida itu adalah bentuknya hampir sama seperti solenoida, kumparan kawat, cuma bedanya kedua ujungnya kita sambungkan. Jadi ini kita lingkarkan. Jadi ujungnya itu jadi kita bengkokkan membentuk lingkaran nih, kita gabung. Jadi kalau solenoida lurus, ini kita membentuk lingkaran, kita gabung, ya. Medan magnetnya itu berarti hanya ada di sini doang. Berada dia itu di pusat daripada toroidanya. Berapa nilainya? Kita cari dengan rumus N kali mu0 kali I kali E dibagi dengan 2pi kali R. N itu sama seperti tadi. Nih, banyak kumparannya berapa? R itu apa? Jari-jari toroidanya berapa? Nah, AI itu adalah arus listrik yang mengalir di kumparannya. Ini materi kita untuk medan magnet. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya untuk gaya Lorentz. Terima kasih.